empati itu bermaksud kita menempatkan diri kita di posisi lawan bicara. Baik, Pak James, kita mulai dulu nih. Kan kadang-kadang orang suka salah mengerti antara empati dengan rasa kasihan. Ini dulu kita harus buat clear begitu. Silakan, Pak James. Yes. Yang rasa kasihan itu simpati ya. Jadi kalau bahasa Inggris ya, kalau kita bilang turut berduka cita ya, please accept our sympathies ya, our deepest sympathies. Jadi sympathies itu adalah ikut serta sedih gitu ya. Jadi ya, kalau mau bilang kasihan bolehlah, itu simpati ya. Tapi kalau empati itu agak berbeda. Empati itu bermaksud kita menempatkan diri kita di posisi lawan bicara. Itu kita berempati sama dia. Kita menempatkan diri kita di posisi lawan bicara seolah-olah kita adalah dia, gitu loh ya. Dengan seolah-olah kita adalah dia, kita bisa lebih paham ya jalan pikirannya, kita bisa lebih paham kekhawatirannya, keraguannya ya. Kita bisa lebih paham juga motivasinya untuk beli atau motivasinya untuk mengatakan ya. Nah itu, dengan kita berempati dengan lawan bicara kita bisa menjelaskan lebih tepat sasaran, kita bisa mengatasi keberatan dan penolakan lebih tepat sasaran, dan bahkan penawaran kita bisa lebih tepat sasaran, sehingga lebih cepat dapat yes, lebih cepat dia katakan ya, lebih besar kemungkinan dia katakan ya karena segala penjelasan kita lebih tepat sasaran. Kenapa bisa lebih tepat sasaran? Karena kita sudah menempatkan diri kita di posisi dia. Jadi kita kurang lebih paham jalan pikirannya. Gitu, Ola. Jadi artinya kita coba merasakan, kalau tadi kan Pak James menyampaikan ya, ada unsur penolakan. Kalau ada unsur penolakan, objection, kita bisa tahu kenapa sih sampai klien kita atau calon konsumen kita ini menolak gitu. Kita bisa menempatkan posisinya di situ. Berarti memang ada hal yang sangat fundamental begitu ya, yang kita mau pecahkan dalam hal ini adalah kemampuan berkomunikasi. Betul ya Pak James ya? Yes. Kemampuan berkomunikasi para sales, yaitu kepada klien-kliennya. Nah, Pak James, apa yang Pak James sering perhatikan gitu ya dari para sales yang kalau kita lihat dari sisi komunikasi, orang suka mengatakan bahwa komunikasi ini adalah saya pandai bicara, saya bisa ngomong kayak Pak James deh, jago gitu ya, bisa menyampaikan tentang kekuatan dari produk. Apakah cukup sampai di situ sebenarnya yang dimaksud dengan kemampuan berkomunikasi, Pak James? Yes, banyak ya, you're right ya Ola ya, banyak orang hanya mendefinisikan komunikasi itu pintar berbicara ya. Tapi komunikasi lebih luas daripada itu, dan berbicara itu menyampaikan sesuatu hanya sebagian dari komunikasi ya. Bagaimana supaya apa yang kita sampaikan lebih tepat sasaran? Maka kita perlu tahu jalan pikiran orang kan ya, motif orang, motivasi orang, tujuan orang, supaya kalau kita paham itu dan berdasarkan pemahaman itu kita menyampaikan sesuatu kan lebih tepat sasaran, dan akibatnya dia lebih cepat katakan ya. Oke. Nah, jadi agar supaya itu bisa terjadi, agar supaya kita bisa paham orang itu, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan, betul. Jadi komunikasi juga termasuk banyak pertanyaan, banyak bertanya, ya. Nah, setelah kita sudah bertanya, dia jawab. Kita harus pintar-pintar mendengarkan dan simak apa yang dia sampaikan, sehingga kita dapat kata kuncinya, kita dapat intinya. Nah, kemampuan untuk mendengarkan dan menyimak dengan baik itu kan bagian dari komunikasi juga. Jadi kalau kita mau bahas komunikasi, satu adalah pintar-pintar bertanya, menyimak dengan baik, pintar-pintar menarik kesimpulan yang tepat, berdasarkan pemahaman itu baru menyampaikan secara tepat sasaran ya, dan itu bagian dari komunikasi. So komunikasi, you're right Ola, bukan cuma menyampaikan saja. Banyak orang karena tidak punya unsur-unsur yang lain yang kuat itu, ya dia nyampaikan tapi salah sampaikan sehingga hasilnya tidak terlalu optimal. Tadi Ola bilang mau komunikasi ngomong lancar seperti saya ya. Saya hanya ngomong lancar kalau ada siaran dan ada seminar.
Oke. Kalau saya ketemu dengan klien, saya nggak banyak ngomong loh. Saya banyak bertanya loh. Oke. Ya, gitu ya. So, Ya. ya ada peran-perannya. So, teman-teman, ya. Jadi kita harus tahu kapan kita ngomong, kapan kita bertanya, dan diam dengerin aja gitu. Ya, dan kalau saya ketemu dengan klien, saya banyak bertanya. Ola pun tahu kok. Sering kita bahas contoh ya. Saya Ya. tanya kepada klien dan sebagainya. Iya, Yes. iya. Baik.